Oke, selanjutnya tahapan ketiga yaitu ideate atau ideasi ya. Ya, ini merupakan tahapan menuju sebuah penyelesaian masalah gitu ya. Jadi di sini adalah dikatakan sebagai proses transisi dari rumusan masalah menuju penyelesaian masalah gitu ya. Jadi proses ini akan berkonsentrasi untuk menghasilkan gagasan atau ide sebagai landasan dalam membuat prototipe rancangan yang akan dibuat gitu. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ya, kita perlu membuat sebuah gagasan-gagasan atau ide ya. Dan gagasan-gagasan ide itu disampaikan sebanyak-banyaknya. Jadi peserta didik dapat mencurahkan ide sebanyak-banyaknya secara bebas, spontan, tanpa terikat dengan prosedur atau birokrasi tertentu. Tetapi dengan catatan bahwa ide tersebut dengan kata-kata yang baik ya. Artinya tidak juga dikatakan spontan atau bebas, kemudian kita bebas mengeluarkan ide tanpa menggunakan kata-kata yang baik seperti itu. Oke, sehingga disinilah letak di mana peserta didik itu dibangun pola pikirnya ya. Jadi tidak ada ide yang jelek, semua ide yang muncul adalah ide yang bagus dan bermakna. Jadi kita semua belajar untuk menghargai ide-ide yang disampaikan oleh seluruh peserta didik seperti itu. Mungkin ini untuk bagian ketiga ya, yaitu ideate atau ideasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat langkah-langkah ideate atau ideasi ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, peserta didik mencurahkan seluruh ide-ide secara spontan. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk mencurahkan ide-ide solusi gitu ya dari permasalahan yang sudah kita buat point of view-nya tadi ya. Kemudian yang kedua, dari ide-ide itu kita mengevaluasi ide-ide yang didapat tentang kekurangan dan kelemahannya. Jadi kita cari kekurangan dan kelemahannya, kita diskusikan bagaimana kekurangan dan kelemahannya, dilihat dari berbagai hal ya. Yang pertama bisa dikatakan mungkin budget ya. Budget itu dari sisi keuangan ya. Kemudian sumber daya manusianya, apakah mencukupi atau tidak, atau ada atau tidak. Sumber dayanya, sumber daya alam tersedia atau tidak, sarana dan prasarananya ada atau tidak, waktu yang tersedia. Kemudian kesesuaian nilai yang dianut oleh subjek. Jadi ide kita ini apakah sesuai dengan yang dianut oleh subjek tersebut. Misalnya ya, yang paling jelas misalnya ide kita misalnya kita buat untuk orang yang misalnya beragama Muslim, ternyata objeknya gitu ya, itu dia beragama non-muslim misalnya. Nah, ini otomatis ide-ide tersebut itu tidak akan sejalan ya, artinya tidak sesuai di sana. Kemudian di sini yang ketiga, menentukan ide akhir yang dijadikan solusi. Jadi di sini dari berbagai ide yang banyak itu dan juga kita cari ya, kita evaluasi dari ide-ide itu, dari kekurangan dan kelemahannya, maka di akhirnya kita menentukan ide akhir yang dijadikan solusi. Jadi kita akan mengevaluasi ide mana yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu ya. Mungkin itu untuk langkah-langkah ideate atau ideasi. Mudah-mudahan kalian semua paham ya.